memang butuh uang, Mas. Tapi rumah tangga bukan cuma masalah uang. Dengar ya, kamu jangan banyak ceramah. Selama ini aku sudah memenuhi kewajiban aku sebagai suami. Selesai. Kamu nggak peduli sama calon anak kita. Udah terima aja tuh uang. Mas mau aku merhatiin penampilan ya? Kamu kan lihat sendiri gimana orang itu ngelihat kita. Hah? Malu-maluin aja. Sekarang perbaikilah itu muka kamu. Kalau kamu mau jalan sama aku. Ngapain kamu heboh untuk nyari ganti baju? Ya kan aku mau nemenin kamu. Aku bisa berangkat sendiri. Loh, kenapa Mas? Aku tahu kamu itu mau bikin aku malu, ya kan? Itu ya mau kamu. Udah deh, mendingan kamu tuh di rumah aja. Dan kamu harus ingat, jangan pernah bilang sama orang-orang kalau kamu itu istri aku. Saya terima nikah dan kawinnya Winona binti Sasar Negara dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana Pak Saki? Sah? Sah. Alhamdulillah. Selamat ya, sekarang kalian berdua sudah sah menjadi pasangan suami istri. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin. Pihak orang tua dari pihak laki kok nggak datang? Masa cuma ada wali doang? Iya ya, keluarganya nggak ada. Ibu nggak boleh masuk, Bu. Di dalam ada lagi prosesi pernikahan. Ini apa-apaan sih, lepaskan saya. Saya mau ketemu sama anak saya, Erik. Mama. Kalian semua jangan ikut campur. Saya ini mamanya Erik ya. Sabar. Erik, Winona keluar! Astaga, ternyata ibu laki-laki tidak merestui. Nekat ya? Iya, barusan juga resmi. Erik! Erik, batalkan pernikahan kamu sama perempuan ini. Sekarang aku udah sah menjadi suaminya Winona. Maafin kami berdua, Ma. Tapi tolong Mama izinkan kami untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Restu Mama sangat penting untuk kami. Dan gak ada ya restu-restu buat kamu. Dan sampai kapanpun, saya nggak akan terima kamu jadi menantu saya. Saya nggak mau punya menantu miskin kayak kamu ini. Ma. Harusnya Erik ini menikah sama perempuan yang kaya raya. Bukan seperti kamu. Biar dia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik lagi. Tapi rezeki, jodoh dan maut sudah diatur oleh Allah. Ah, banyak ngomong kamu. Ayo Erik, pulang. Pulang, Mama. Pinter banget kamu. Mama kenapa gini sih, Ma? Ingat, sampai kapanpun saya nggak terima kamu jadi menantu saya. Erik, ada di dalam. Iya, saya. Ada di dalam. Ke dalam. Perih banget. Sakit sekali seperti ditusuk-tusuk. Obat penyerinya juga udah hilang efeknya. Tapi yang lebih menyakitkan, bekas luka seperti ini nggak akan hilang. Tapi aku yakin, Mas Erik bukan orang yang menilai kecantikan hanya dari wajahnya, tapi dari akhlaknya. Mas Erik adalah laki-laki yang bijaksana. Dia adalah suami yang akan menuntunku menuju surga. Aku nggak boleh patah semangat seperti ini. Mas, kamu mau minum kopi dulu atau makan nasi goreng buatan aku nih? Spesial loh. Ada kue tiaw juga tuh. Winona kenapa jadi begini? Walaupun tidak berharta, aku nikahin dia karena kecantikannya. Tapi setelah menikah, malahan aku mendapatkan musibah. Aku sarapan di kantor aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa pandangan matanya Mas Erik jadi berubah? Jangan-jangan yang kutakutkan terjadi. Maaf Pak, kantor ini sudah tutup. Mulai hari ini sudah tidak beroperasi lagi. Dan saya dengar ada PHK besar-besaran Pak. Sekarang aku jadi pengangguran. Hancur semua masa depanku. Winona! Winona! Ada apa? Mas, kamu kenapa Mas? Kok teriak-teriak? Mulai hari ini, kantor aku nggak beroperasi lagi. Otomatis karyawan pada di... Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak ada pemberitahuan sebelumnya Mas? Biar bisa cari kerja yang lain. Terus ada kompensasinya nggak? Boro-boro. Udah deh, kamu tuh jangan bikin aku tambah stres dong ya. Semenjak aku menikah sama kamu,
Coba kamu pikir ya. Sekarang kamu gak ada kerjaan. Hidup aku tetap apes dong. Apes. Coba dari dulu ya, kamu nurutin aku. Ini karma dari Mama. Mas Erik, apakah kamu bisa menerima kekurangan aku, Mas? Aku benar-benar takut kalau sampai kamu meninggalkan aku. Alhamdulillah, orderan cuci gosokku makin bertambah. Aduh, aku sampai kewalahan. Badanku aja udah rontok kayak gini. Mas, aku boleh minta tolong nggak, Mas? Orderan cuci gosokku sekarang kan makin bertambah. Kamu mau ya bantuin? Soalnya kalau aku sendirian, aku nggak kuat. Apa kamu bilang? Bantuin kamu? Aku tuh nggak biasa ya kerja kasar kayak begitu. Atau gini aja deh, gimana kalau aku yang netep nyuci dan kamu yang jemur? Kok maksa ya? Kalau aku nggak mau, gimana? Dengar ya. Selama aku menikah sama kamu nih, hidup aku makin susah, stres bawaannya. Apalagi lihat muka kamu kayak begitu, jelek, makin stres tau nggak? Pernikahan memang tidak selamanya sempurna, hanya diperlukan kesetiaan. Aku harus semangat, masih ada 2 ember lagi. Dokter, dok, kenapa istri saya tiba-tiba pingsan? Bapak dan Ibu nggak usah khawatir. Jadi begini Pak, istri Bapak positif hamil. Tapi kandungannya lemah Pak. Jadi saran saya supaya istri Bapak tidak boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Harus banyak istirahat. Sebentar saya bawakan resep untuk istri Bapak. Alhamdulillah ya Allah. Tambah masalah lagi deh. Aku senang banget. Sebentar lagi kita ada anggota baru. Aku ingin bayi yang di dalam perutku ini tumbuh sehat. Coba dari sini kamu pegang perut aku. Apa sih? Megang-megang nggak perlu. Winona, aku tuh lagi pusing tau nggak? Bagaimana mencari mendapatkan uang? Dan aku cari kerja nggak dapat. Ini aku bener-bener pusing tau nggak? Mas Erik kan bisa kerja apa aja. Misalnya jadi tukang ojek. Kan kita ada motor. Apa? Tukang ojek? Kamu nggak pikir apa? Muka aku mau taruh di mana? Kan malu. Emangnya salah, Mas? Kan pekerjaannya halal. Lagi pula ya, tukang ojek itu dibutuhin banyak orang. Jadi kenapa enggak? Bro, gimana orderannya? Jauh kagak? Lumayan Bang. Nyantai aja, Rik. Nggak nyari orderan. Ya santai aja dulu, nggak usah ngoyo-ngoyo. Sombong. Udah banyak kayaknya orderannya nih. Erik mah emang sombong, kayak baru kenal aja lu. Dia mah udah gak butuh duit. Bisa aja lo berdua. Kayak Erik. Erik, Mama? sini sebentar. Mama mau ngomong. Sini. Apaan sih, Ma? Sini sebentar, Mama mau ngomong. Kenapa sih, Ma? Kamu kok jadi kayak gini sih, Rik? Hah? Makanya jadi anak itu harus nurut sama orang tua. Sekarang kamu mendingan ikut Mama aja. Daripada kamu ngojek kayak gini. Mama ada pekerjaan yang layak buat kamu. Asalkan kamu tinggalin istri kamu itu. Aku berangkat dulu ya. Aku pasti ngabarin kamu. Insya Allah aku akan pulang secepatnya. Kamu hati-hati ya. Kamu juga harus jaga diri kamu baik-baik di sana. Yang harus kamu ingat, tolong jaga pernikahan kita. Aku selalu di sini menunggu kamu bersama calon anak kita. Aku berangkat dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, Erik? aku terima tawaran Mama. Aku akan meninggalkan Winona. Gitu dong. Itu baru anaknya Mama. Ini, Ma. Dan ini buktinya, Ma. Sayurnya berapa ini, Bang? 5.000 aja. 5.000? Kok nggak komplit gini sih? Gimana ini? Uang
uangku cuma tinggal 5.000. Mas Erik juga nggak ada kabar sampai sekarang. Mbak Winona, tumben ikutan belanja. Ngomong-ngomong, suaminya kemana? Kok nggak pernah kelihatan? Kerja di luar kota, Bu. Kerja apa kerja? Jangan-jangan suaminya punya simpanan di tempat lain. Zaman sekarang itu, kita sebagai istri tuh harus curiga. Suami nggak pulang-pulang. Jangan-jangan Mbak Winona kali yang jadi istri simpenannya. Soalnya nggak pernah ditengokin suaminya sih, nggak pernah kelihatan. Astagfirullah. Maaf Mbak, saya cuma bercanda. Ini ibu-ibu mau belanja apa mau ngerumpi sih? Dari tadi saya dengerin ngomongin orang mulu. Ini udah nih Bang, tuh kartunya 2. Lagi nih kartunya 1 tuh jadi berapa? Kenapa nomor Mas Erik nggak aktif? Apa jangan-jangan dia ganti nomor? Walaupun jarak jauh di antara kita, aku tetap ridho, Mas. Karena kamu memang pilihanku. Karena aku tetap di sini menunggumu dengan setia bersama calon anak kita. Sisil, kenalkan ini Erik, anak tante satu-satunya. Iya tante, aku juga senang bisa kenal sama Mas Erik. Ya, aku juga senang bisa kenal sama kamu, Sil. Kamu tuh kelihatan banget ya, perempuan itu cerdas sama mandiri ya. Kamu mas bisa aja. Mas Erik juga orangnya tuh seru, nggak jaim-jaim lagi. Masa? Iya. Nyambung dong kita ya. Yang aku dengar kamu tuh masih single ya? Sama kayak aku dong. Oh iya? Emangnya kamu belum nikah? Nikah ya belum lah, masih jomblo tulen. Perasaanku gak enak. Semoga Mas Erik baik-baik aja ya Allah. Sambil dimakan yuk. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mas Erik, walaupun kita tak saling bicara, namun semoga kita saling mendoakan. Aku harus kuat, harus tetap berjuang. Sabar ya sayang, ayah lagi berjuang di sana. Semua itu untuk keluarga kecil kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, alhamdulillah, kamu baik-baik aja kan Mas? Soalnya aku nggak bisa menghubungi HP-mu. Kamu nggak pakai cincin kawin? Oh, ini memang aku lepas. Tadi udah kesempitan jadi nggak enak aja aku lepas. Tapi itu bukan cincin biasa, Mas. Itu cincin untuk mengikat kita. Janji untuk saling setia. Nona, udah nih, nggak usah kayak begini tuh diribet-ribetin ya, nggak usah diributin. Cincin ini sebagai tanda doang, ya. Jadi jangan yang aneh-aneh. Ketika kita saling bertukar cincin, itu artinya kita akan saling melengkap. Ketika cincin itu sudah tidak ada di jari kamu, Mas, kenapa aku merasa seperti ada yang menyelinap masuk dan akan membawa kamu pergi dariku? Mau tambah lauk atau mau tambah nasi? Sini aku ambilin ya. Kantor tempat kamu kerja itu bergerak di bidang apa? Soalnya kayaknya sibuk banget, sampai-sampai kamu susah dihubungi. Apa bos dan teman-teman kerja Mas baik-baik semua? Dengar ya, aku ini baru pulang kerja. Aku capek. Tolong jangan ditanyain seperti itu. Kalau aku ceritain masalah kerjaan aku, kamu nggak bakal mengerti. Paham? Selama sebulan, aku akan mencukupi. Tanya sekali lagi sama kamu ya, tolong jangan pernah menanyakan soal pekerjaan aku. Kenapa Mas Erik bilang begitu? Sebagai istri, aku merasa nggak berarti di mata suamiku sendiri. Sisil. Halo, selamat malam. Kok nggak ada suaranya? Kok diem aja sih? Halo? Jangan sembarangan megang telepon orang ya. Hah? Ini privacy. Kalau misalkan bunyi, biarin aja. Jangan diangkat. Kok dimatiin sih? Tadi kan kamu lagi di kamar mandi. Dan aku cuma bantuin buat ngangkat teleponnya aja kok. Bilang sama kamu ya, jangan pegang handphone aku. Paham? Astagfirullahaladzim. Halo, sorry ya. Tadi itu asisten rumah tanggaku yang ngangkat. Yang nggak tahu tuh dia tuh bener-bener nggak sopan tau nggak? Oh iya mas, nggak apa-apa kok. Aku pikir tadi yang ngangkat istri kamu. Ya bukan lah sayang. Kamu kan tahu, aku nih masih single ya, belum menikah. Aku tuh heran sama kamu. Kenapa sih kamu tuh masih curigaan mulu sama aku? Namanya juga laki-laki. Bisa aja kan dia di rumah beristri tapi di luar ngakunya single? Cowok. Mana bisa sih dipercaya? Aku tuh bukan laki-laki seperti itu ya. Aku nggak bakal berani untuk deketin kamu. Kalau aku tuh punya istri. Aku tuh kangen banget sama kamu sayang. Kamu nggak kangen sama aku. Kapan kita ketemu lagi? Besok siang bagaimana? Tempat biasa.
Oke. Sampai ketemu ya. Ya Allah, aku masih gak nyangka di depan orang lain suamiku tega bilang kalau aku ini asisten rumah tangganya. Barusan itu siapa, Mas? Itu klien aku. Udah deh, kamu tuh nggak usah kepo kayak begini. Tuh paling nggak suka deh gini. Kenapa kamu menyebut aku sebagai asisten rumah tangga kamu ke klien kamu, Mas? Aku ini istri kamu. Kamu sendiri yang bilang sama aku ya. Katanya kamu mau bantu aku. Makanya aku bilang kamu itu asisten rumah tangga. Gimana sih? Mas, kamu harus ingat ya. Di antara suami istri itu nggak boleh ada cacian atau kalimat yang menyakitkan. Kalaupun itu terjadi, harus segera minta maaf demi menjaga perasaan pasangannya. Udah ya, udah nggak usah lebay kayak begini. Aku mau ganti baju. Loh, Mas, kamu mau kemana? Aku ada kerjaan, mau ketemu klien cepat. Yang bener aja, Mas, ini udah malam loh. Kamu gimana sih? Aku ini banting tulang ya. Buat kamu, buat calon anak kita. Tapi kan Mas nggak harus malam-malam kayak gini. Udah, kamu jangan berisik deh. Ya. Aku tambahin uang belanja buat kamu. Nggak usah berisik. Masih untung, aku kasih buat kamu ya. Mas, tunggu, Mas. Mas. Apa lagi? Kita memang butuh uang, Mas. Tapi rumah tangga bukan cuma masalah uang. Tapi rumah tangga itu dibangun dengan komunikasi dan kasih sayang. Bukan cuma dengan uang, Mas. Dengar ya. Kamu jangan banyak ceramah. Selama ini aku sudah memenuhi kewajiban aku sebagai suami. Selesai. Mau apa lagi? Aku ini istri kamu. Emangnya kamu nggak peduli sama aku? Kamu tuh jadi ribet seperti ini ya? Kamu nggak peduli sama calon anak kita? Memangnya kamu bisa komunikasi sama aku dan sayang sama aku kalau aku tidak punya uang? Hah? Aku mau pergi. Ya Allah, aku harus tahan emosi, Allah. Aku harus menjadi istri yang sakinah. Aku harus tetap menjaga lisan walaupun kekurangan pasangan diperlihatkan depan mataku. Seneng banget lihat kamu sama Erik makin akrab aja. Iya Tante, Sisil juga seneng. Apalagi ya Tan, tuh kalau lagi ngobrol sama Mas Erik, itu tuh nyambung banget. Oh ya? Ada tamu. Tuh, Erik datang. Kalian ini memang berjodoh ya. Baru juga diomongin. Orangnya datang. Seneng banget sih. Ini loh, kami tadi lagi ngomongin kamu. Kalau Mama itu mendukung 100% tanggungan kamu sama Sisil. Kalian itu cocok banget. Ya kan sih? Ah, Tante bisa aja. Kan Sisil jadi malu. Aku pamit ke toilet sebentar ya. Toiletnya ada di ujung ruangan ini. Winona. Ya, besok aku antarin ke dokter kandungan. Nah ya. Halo. Ternyata kamu ini masih belum mutusin Winona ya? Gimana sih kamu bisa-bisanya bohongin Mama? Winona tuh lagi hamil, Ma. Aku nggak bisa ya. Ninggalin gitu aja, Ma. Nggak enak, Ma. Pokoknya Mama nggak mau tahu ya. Kamu harus tinggalin dia secepatnya. Sisil ini jauh lebih berharga dibandingkan istri kamu yang miskin itu. Dia jelek, bisanya cuma nyusahin aja. Ngerti nggak sih kamu? Iya, Ma, aku ngerti. Pokoknya kamu harus bisa dapetin Sisil dan tinggalin Winona. Bagaimanapun caranya, Mama nggak mau tahu. Mama tenang aja. Mas, aku mau daftar dulu ya, Mbak. Ya. Saya mau daftar. Atas nama siapa? Atas nama Ibu Winona. Ibu Winona. Antriannya nomor 5 ya. Kenapa Mas kalian bisa masuk? Maaf Mas, tapi aku Bikin malu-maluin aja tuh. Oke. aku nggak sengaja. Ini duit buat kamu. Kenapa banyak banget Mas? Uang belanja kemarin kan masih banyak. Ini bukan buat belanja. Tapi buat klinik kecantikan kamu. Mas mau aku merhatiin penampilan ya? Jelas lah. Kamu kan lihat sendiri gimana orang itu ngelihat kita. Hah? Malu-maluin aja. Sekarang aku punya uang. Perbaikilah itu muka kamu. Biar nggak kayak monster. Kalau kamu mau jalan sama aku. Mas, Kamu udah ke klinik kecantikan? sudah Mas. Kok hasilnya nggak ada? Nggak kelihatan? Percuma dong. Bayar mahal-mahal, tapi buktinya nggak ada. Ini karena aku ada keloidnya Mas. Jadi mau treatment apapun, yang ada malah bekas luka aku nanti makin parah. Lagi pula aku lagi hamil. Kalau nanti disuntik dan minum obat, bisa mengganggu perkembangan janinku Mas. Kalau begitu mah percuma dong, bayar mahal-mahal tapi hasilnya nggak ada. Kamu nggak cantik juga, hah? Buang-buang uang. Jadi begitu kamu di rumah aja, nggak usah kemana-mana, itu lebih baik. Nanti bikin malu aku.
Mas, ada tamu. Udah, sana. Agus. Apa kabar? Alhamdulillah. Ayo masuk. Guys. Aduh, gimana gitu main di sini, Gus? Gimana? Tunggu. Gua bikinin minum ya. Tenang. Tunggu ya. Tunggu sebentar, Gus. Biar aku aja yang antar. Kamu tunggu sini. Tapi Mas, Jangan tapi-tapian. Jangan sampai ke sana. Sebenarnya kamu harus sadar diri. Muka kamu tuh jelek. Sorry. Nih, ayo diminum. Oh, repot banget sih. Kalah. Ayo, aku tuh minggu depan mau nikah, Rik. Ini undangannya. Mas, aku nggak nyangka mata hati kamu tertutup dan hanya melihat kecantikan fisik saja. Aku kira kamu akan menjadi suami yang menerima segala kondisi aku. Waduh, Gus, selamat ya Gus ya. Lancar sampai hari A ya. Oke. Makasih banyak. Siap. Oke. Hati-hati Gus ya. Hati-hati lo. Acara pernikahannya minggu depan. Kamu mau datang ke pernikahan teman kamu yang waktu itu ngasih undangan ini kan? Ya udah kalau gitu aku siap-siap ya. Aku mau ganti baju terus aku mau dandan sebentar. Nggak bakal lama kok ya. Ngapain kamu heboh untuk nyari ganti baju? Ya kan aku mau nemenin kamu. Nggak perlu. Aku bisa berangkat sendiri. Loh, kenapa Mas? Kenapa aku nggak boleh ikut ke acara-acara? Biasanya kan orang-orang pada bawa istrinya datang ke acara pernikahan kayak gini. Aku tahu kamu itu mau bikin aku malu, ya kan? Itu ya mau kamu. Udah deh, mendingan kamu tuh di rumah aja. Gak usah kemana-mana. Dan kamu harus ingat, jangan pernah bilang sama orang-orang kalau kamu itu istri aku. Aku ini istri sah kamu, bukan simpanan. Apa aku hanya bikin kamu malu? Sadar ya. Ternyata kamu sadar. Seharusnya kamu itu sangat bersyukur sama aku. Aku tidak meninggalkan kamu. Coba lihat, laki-laki di luar sana pasti sudah meninggalkan kamu. Menikah itu bukan hanya dalam suka, tapi dalam duka juga. Pernikahan itu bukan hanya soal tanggung jawab suami istri, tapi juga menerima kekurangan. Yang artinya itu adalah ujian dalam pernikahan. Sudah pinter ya kamu ngomongnya ya. Hebat kamu. Kamu sudah bisa memutarbalikkan kata-kataku. Sekarang kan aku balik ke kamu ya. Kamu bisa menjadi istri yang baik buat aku. Aku tanya kamu, sudah belum? Kalau belum, turutin perkataan aku. Aku bilang enggak. Ya, dan ingat, dan aku tidak pernah suka diceramahi. Ku hanya bisa yang bisa. Ada scarf perempuan ditumpukan baju kotornya Mas Erik. Ini punya siapa? Kayaknya aku pulang duluan deh, soalnya aku udah ada janji sama temen. Oke, nggak apa-apa. Bye. Hai. Mbak. Biar saya simpan aja ini, teman saya. Makasih ya. Oh, iya. Kalau nggak salah, aku nemunya itu di kawinan kemarin. Iya, aku baru ingat. Barang ini jatuh di lantai, makanya aku ambil. Kenapa kamu gak langsung balikin? Ya aku nggak tahu dia punya siapa. Tadinya aku mau balikin ke panitia, pas gitu aku pulang, aku lupa ngasih. Kamu nggak percaya sama aku ya? Nggak percaya? Percaya. Sini aku balikin. Nanti aku kasih ke teman aku yang nikah kemarin. Siapa tahu yang punya barang ini nyariin juga. Tinggal teman aku kasih orangnya, ya kan? Mas, aku sangat ingin mempercayai kamu. Tapi entah kenapa, perasaanku gak enak. Rasanya hatiku sulit menepis kecurigaan ini. Nih aku bawain punya kamu. Oh iya, ini scarf aku. Pantesan aja aku cari di rumah tuh nggak ada. Ternyata tinggal di kamu ya. Ya ampun, maaf ya Erik. Aku tuh lupa kalau sempat nitipin scarf ke kamu. Gak apa-apa. Kalau nggak begini, aku nggak bisa janjian sama kamu, ya kan? Oh, jadi ini jadi alasan nih buat kamu ketemu lagi sama aku. Nah, gitu deh. Terus kamu jawab apa? Ya, aku bilang kamu sehat. Itu kayak suaminya Winona. Tapi kok sama perempuan lain, bukan sama Winona. Permisi ibu-ibu. Winona, kemana aja? Kok nggak pernah kelihatan? Iya, memang saya kebanyakan di dalam rumah aja, Bu. Oh, terus suaminya kemana? Bu, kayaknya kita nggak pernah lihat dia jalan bareng ya sama suaminya. Iya ya. Mas Erik masih kerja di luar kota. Kami jarang sekali punya waktu untuk jalan-jalan. Masa sih sibuk kerja?
bukannya sibuk sama perempuan lain. Tolong jangan ngomong yang enggak-enggak. Apalagi menjelek-jelekan suami saya. Itu suuzon namanya. Kalau sampai ada orang lain yang mendengar, nanti bisa salah paham. Jatuhnya fitnah, Bu. Saya bukan seudon, apalagi fitnah. Saya punya buktinya kok kalau suami kamu sibuk sama perempuan lain. Ini buktinya. Mas Erik sama perempuan lain mesra-mesraan seperti ini. Siapa perempuan ini? Winona. Mas, siapa perempuan di dalam foto ini? Kamu mata-matain aku ya? Kamu fotoin aku? Bukan aku yang motoin, tapi tetangga kita. Dia bilang, kamu di kafe berduaan sama wanita lain, Mas. Bermesra-mesraan. Apa sekarang kamu mengkhianati aku? Siapa perempuan ini, Mas? Winona, kamu tuh jangan ngaco deh. Kamu itu jangan terhasu sama omongan orang. Jangan terlalu gosip sama tetangga. Dia itu klien aku, ya. Aku tidak ada hubungan apa-apa sama dia. Kalau gitu tolong kamu jauhin dia. Jangan pernah ketemu lagi sama dia. Karena itu akan menimbulkan fitnah yang bisa merusak rumah tangga kita, Mas. Winona, aku nggak bisa lah. Aku udah kontrak sama dia. Dia sudah investasikan banyak uang di bisnis aku. Aku nggak mungkin meninggalkan dia begitu aja. Kamu nggak bisa lepas dari dia, Mas. Seharusnya kamu tuh dukung aku, dukung karir aku, rahasia rumah tangga kita. Jangan kamu gosip sama tetangga lain dong. Mas, aku itu nggak pernah membuka aib pernikahan kita kepada siapapun. Tapi tolong, kamu itu jaga sikap, jaga lisan kalau lagi di luar rumah. Loh. Kok kamu jadi nyalain aku ya? Seharusnya kamu tuh dukung aku. Kamu tuh nggak pengertian sama aku ya? Ingat ya, kalau kamu nggak hamil, aku sudah meninggalkan kamu. Mas, Ibu dan Ayah sedang diuji. Ujian itu sebanding dengan besarnya pahala. Allah akan kasih kemudahan bagi orang-orang yang bersabar, Nak. Tapi Ibu akan mencoba bersabar dan bertahan. Ya Allah, tolong jaga suamiku. Tolong jaga pandangan suamiku. Terutama di saat aku tidak melihatnya atau berada di sampingnya. Aku tidak mau rumah tangga yang kami bina hancur. Supaya dia tidak tergelincir dan salah jalan. Karena kehadiran orang ketiga yang menyelinap di antara kami. Amin ya Rabbal alamin. Waktu itu, perempuan yang nelpon nyariin Mas Erik malam-malam itu, yang Mas Erik bilang kliennya, jangan-jangan itu orang yang sama dengan yang ada di foto. Kalau nggak salah nama cewek itu Sisil. Iya, Sisil, itu namanya. Aku ingat. Di mana tas Mas Erik ya? Aku harus cari tahu sesuatu tentang perempuan itu. Biar perasaanku tenang. Kamu siapa ya? Ada perlu apa ya cari saya? Saya Winona. Saya kesini sengaja untuk menemui kamu. Saya minta, tolong kamu jauhin Mas Erik. Memangnya kamu siapa ya Mas Erik? Kamu minta saya jauhi Mas Erik? Saya istrinya Mas Erik. Istrinya Mas Erik? Nggak mungkin. Mas Erik tuh bilang sama aku dia itu belum menikah. Saya benar-benar... Mama? Ngapain kamu di sini? Hah? Ini siapa ya Tante? Tante? Dia ini orang gila. Nanti Tante jelasin. Tapi Tante... Sini kamu. Sini. Kamu ngapain tiba-tiba muncul di rumahnya Sisil? Kamu mau ngelabrak dia gitu? Hah? Cari penyakit aja kamu ini ya. Nggak cukup apa? Kemarin kamu sudah menghancurkan kehidupan anak saya. Dan sekarang kamu menghancurin lagi gitu? Tahu soal Sisil? Mama yang mengenalkan Mas Erik kepada Sisil. Kalau iya kenapa? Erik itu sudah salah jalan gara-gara kamu. Dan saya sebagai mamanya, saya nggak mau kalau Erik salah jalan terus. Dia harus punya masa depan yang cerah dengan perempuan yang tepat. Apa lagi sih? Mama mau menjodohkan Mas Erik dengan Sisil. Iya, kalau itu memang mama aku. Mama ingin Erik tuh berjodoh dengan perempuan yang sempurna seperti Sisil itu. Dia itu lebih jauh kemana-mana dibandingkan kamu. Lebih cantik, dia lebih kaya. Sedangkan kamu ini apa? Hah? Kamu tuh ngaca dong. Kamu itu cuma perempuan yang buruk rupa, ngerti? Tapi ini gara-gara perbuatan Mama. Kalau Mama nggak melakukan hal itu, nggak mungkin aku mempunyai luka seperti ini, Ma. Enak aja ya kamu nyalain saya. Itu sih salah kamu sendiri. Ya memang sudah nasib kamu kali jadi si buruk rupa.
buruk rubah seperti ini. Aku tetap menantu Mama. Istri sah dari Mas Erik, anak kesayangan Mama. Tapi sayang, saya nggak pernah mengakui kamu sebagai menantu saya. Sekarang lebih baik kamu pergi jauh-jauh dari kehidupan anak saya. Dan biarkan anak saya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Enggak, aku nggak mau. Bagaimanapun Mama nggak setuju sama aku akan tetap bertahan demi anak yang sedang aku kandung. Ini calon cucu Mama. Dan demi anak ini, aku akan tetap menjadi istri Mas Erik. Banget sih ya, nyingkirin Winona. Kayak lintah aja. Susah banget perginya. Mas, aku udah tahu soal Sisil dan hubungannya sama kamu. Kamu nemuin Sisil? Iya. Tapi aku akan coba bertahan demi anak kita. Dan aku juga sebenarnya tahu kalau kamu masih mencintai aku, Mas. Jadi aku mohon, tolong jauhi Sisil. Kalau bukan demi aku, demi anak kita. Tolong kamu fokus aja ke rumah tangga kita. Kamu tuh bener-bener ngaco ya. Kamu tahu nggak? Tindakan kamu itu menghancurkan bisnis. Aku cuma mempertahankan rumah tangga aku. Emangnya aku salah? Salah besar. Aku udah muak punya istri seperti kamu ya. Udah cerai di rumah ini. Mas, kamu mau kemana, Mas? Tolong hubungi suami saya. Gimana, Sus? Gak ada angkat-angkat Bu teleponnya. Saya coba lagi ya. Ya Allah, di mana Mas Erik sebenarnya? Aku lagi mau melahirkan anaknya, tapi dia malah nggak ketahuan ada di mana. Sil. Tunggu. Apalagi sih, Mas? Minta maaf sama kamu gara-gara kamu tuh dilabrak sama Winona. Aku tuh benar-benar gak nyangka ya kamu tuh tega ngebohongin aku. Kamu bilang kamu single, tapi ternyata... Sil, kamu jangan marah-marah kayak begini. Aku jelasin ke kamu. Apalagi yang mau dijelasin, Mas? Aku terpaksa bohong soal Winona. Kamu itu punya istri. Sil, dengerin aku dulu, Sil. Istri kamu hamil besar lagi. Winona itu memang tidak hamil. Dia tuh perempuan psikopat. Dia tuh memang sengaja minta perhatian dengan aku. Winona itu terobsesi sama aku ya. Dia tuh ngaku kemana-mana dia tuh hamil. Dia tuh ngaku kalau dia itu istri aku. Aku tuh bingung. Dia tuh punya malu, tau nggak? Jadi kamu beneran, Mas? Gak ada hubungan apa-apa sama dia? Nah, bohong, aku gak ada hubungan apa-apa sama dia. Kalau kamu gak percaya, kamu tanya sama Mama. Mama tahu semuanya, sayang. Oke, demi Tante Dewi, aku akan coba percaya dan kasih kamu kesempatan terakhir. Tapi ingat ya, Mas, kalau sampai aku tahu kamu bohong, dan pernah maafin kamu. Sayang, kamu jangan kayak begini dong. Kamu percaya sama aku nggak? Percaya nggak? Aku tuh gak akan pernah bohong. Aku akan buktikan sama kamu kalau tuh benar-benar cinta sama kamu. Aku bersedia. Aku akan menikahin kamu sekarang juga. Anaknya udah tampan, sehat lagi. Suami ibu. Makasih ya, Sus. Sama-sama Bu. Apa suami ibu hari ini jadi datang? Saya nggak tahu, Sus. Makasih ya, Sus. Sama-sama Bu. Mari saya tinggal dulu ya. Winona pakai video call segala lagi. Halo? Mas, kamu di mana? Mas, bentar. Kok kamu pakai baju yang waktu dulu kita nikah? Aku tuh begini, Erik, penghulunya dikit lagi sampai, siap-siap untuk ijab kabul ya. Iya. Ijab kabul? Kamu menikah? Iya. Tega kamu, Mas. Di saat aku berjuang mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anak kamu malah anak-anak nikah sama perempuan lain. Kamu manusia gak punya perasaan. Udah ya. Jangan berisik. Sekarang urus aja anak itu. Jangan ganggu aku. Mati. Mas Erik. Aku gak nyangka suamiku ternyata sekejam itu. Di saat aku berjuang melahirkan anak kamu, udah cukup kesabaranku. Dia malah nikah sama perempuan lain. Aku tidak memikirkan kebahagiaanku. Tapi anak ini butuh ayah. Mama. Winona tahu kalau aku akan menikah sama Sisil hari ini. Tadi dia video call, nggak sengaja aku pencet. Tahu semuanya, Ma. Ini gimana, Ma? Kalau rencana kita akan kebongkar semuanya. Tenang, tenang. Kamu jangan panik dulu. Semuanya masih bisa kita atasi. Mama pastiin kalau Winona nggak akan bisa mengganggu acara pernikahan kamu sama Sisil. Sisil datang. Mas, gimana persiapan acara pernikahan kita? Aman. Sebentar lagi Pak Penghulunya sudah datang ya. Kamu hari ini cantik banget. Kamu bisa aja, Mas. Ijab kabulnya akan segera dimulai. Sisil, Tante izin ke depan dulu ya. Iya, Tante. Sayang, sebentar lagi kamu ketemu ya sama ayah kamu. Mau kemana kamu? Aku mau ketemu sama Mas Erik. Kamu itu nggak diterima di sini. Ini cucu Mama, anaknya Mas Erik. Darah daging Mama dan Mas Erik. Dia berhak ketemu sama ayah kandungnya.
Dan aku cuma minta dia diazanin oleh ayah kandungnya. Mas Erik! Mas Erik, keluar ya Mas! Keluar! Lepasin! Lepasin! Ini aku, Winona, Mas! Ada apaan sih ini ribut-ribut? Ngapain kamu teriak-teriak depan rumah saya? Kamu ini sebenarnya siapa sih? Mau nyari calon suami saya? Sisil, kamu sebaiknya masuk aja ya, biar nanti mama yang urusin perempuan gak waras ini. Aku ini istrinya Mas Erik. Dan ini adalah anak dia yang baru lahir. Sil, jangan dengerin dia bohong. Aku tidak punya istri seperti dia dan aku tidak punya anak. Kamu tega ya ngomong kayak gitu sama aku? Kenapa? Jangan banyak drama di depan aku ya. Itu benar-benar capek diteror sama kamu. Kamu tuh terobsesi sama aku kan? Untuk memiliki aku, ya kan? Aku ini bukan siapa-siapa. Dan sekarang, aku akan menikah sama istri yang kucintai. Kamu pergi dari sini. Dasar perempuan gak tahu diri. Sadar diri dong, kasihannya jadi kamu terlalu terobsesi sama laki-laki yang gak mencintai kamu sama sekali. Segala bawa-bawa bayi lagi. Kasihan tuh, bayi yang kamu bawa. Dia itu gak salah, cuman buat dukung drama kamu doang. Aku mohon, kamu percaya sama aku. Aku ini istrinya Mas Erik. Aku gak mau perempuan sebaik kamu itu dibohongin sama dia. Pergi kamu dari sini. Jangan bikin onar di sini. Lepasin. Pak, lepasin, tolong bantu saya, Pak. Usir perempuan ini dari sini, cepetan. Jangan. Sisil. Mas Erik. Kita lanjutin coba. Berhenti. Hentikan pernikahan ini. Kamu lagi ya, beraninya ya kamu mengganggu acara yang sakral ini. Sudah aku bilang ya, kamu itu bukan istri aku. Dan bayi yang kamu gendong itu bukan anak aku. Mana buktinya? Memang sekarang aku nggak bawa bukti apa-apa, Mas. Tunggu sebentar. Kalau nggak salah, dulu bapak dan ibu ini pernah saya nikahkan. Saya terima nikah dan kawinnya Winona binti Sastranegara dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak ingat sama saya? Tentu saja saya ingat. Bapak dan ibu ini kan suami istri. Jadi, selama ini Winona tuh gak bohong, Mas? Sisil, kamu tenang dulu ya. Sudah kita jelasin ke kamu ya. Mau jelasin apa lagi, Mas? Tante, kalian berdua itu udah jelas-jelas ngebohongin aku. Dan kalian ingin melanjutkan untuk menipu aku. Kalian pikir aku gak bisa mikir? Aku sampai termakan omongan kamu untuk memfitnah Winona, istri sah kamu sendiri, Mas. Pak Erik, jangan mempermainkan pernikahan. Apalagi sampai membohongi orang dan menipu orang lain. Itu tidak baik, Pak. Pak Penghulu dan semua para tamu undangan, saya minta tolong untuk bawa dua orang ini ke kantor polisi. Sil, tunggu dulu Sil. Biar aku jelasin ke kamu dulu sebentar. Sebentar ya Sil. Sisil. Sil, tunggu Sil. Sil, tunggu Sil. Saya mau tuntut kalian berdua atas tuduhan penipuan. Winona, saya minta maaf ya sama kamu. Saya tuh bener-bener nggak tahu kalau ternyata Mas Erik tuh udah punya istri. Kalau aku tahu, saya juga nggak mungkin terima lamarannya Mas Erik. Saya juga perempuan, Winona, dan saya punya harga diri untuk gak berhak menjadi pihak ketiga. Sekali lagi, saya minta maaf sama kamu ya. Berhubung laporan sudah masuk dengan tuduhan penipuan, untuk itu Anda harus kami proses sesuai dengan prosedur yang ada. Ini semua gara-gara mama. Aku ngikutin mama nggak kayak begini. Aja kamu ini ngomong ya, dasar kamu anak durhaka. Beraninya kamu nyalahin mama. Ini kalau kamu nggak menikah sama Winona, Lu kok mama gitu sih? kita nggak bakalan bernasib seperti ini. Sudah. Ayo jalan. Kamu ngapain kesini ya? Kamu tuh ya istri durhaka tuh. Aku talak kamu. Makasih Mas sudah nolak aku. Mulai sekarang kita bukan lagi sepasang suami istri. Aku baru sadar kalau suami seperti Mas itu nggak ada gunanya untuk dipertahankan. Karena suami yang nggak bisa memuliakan istrinya itu nggak pantas untuk dipertahankan. Perempuan adalah sosok yang sangat berharga. Sebagai anak, dia adalah pengantar ayahnya ke surga. Sebagai ibu, surga ada di telapak kakinya. Dan sebagai istri, dia adalah pelengkap bagi suami. Karena itu, jangan pernah mau direndahkan siapapun.
Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Kok hasilnya nggak ada? Nggak kelihatan? Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran.